Banyak masalah di dunia pendidikan. Nah, segelintir orang memilih untuk tidak tinggal diam. Mereka bergerak. Wow, siapa mereka, Imam? Salah satunya adalah komunitas Terminal Hujan. Mereka membentuk komunitas belajar untuk anak-anak sekolah yang bermasalah menangkap pelajaran di sekolah. Dan informasi ini sekaligus menutup Net 5 hari ini. Saya Imam Wibowo. Dan saya Rahma Hayuningdiah. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Dunia pendidikan di negeri ini masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Meski Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah banyak berbenah diri, sejumlah persoalan masih membayangi. Di antaranya kurikulum baru yang belum sepenuhnya dapat diimplementasikan dan guru yang belum semuanya lolos sertifikasi. Namun, jangan kira persoalan pendidikan tersebut hanya urusan pemerintah. Datanglah ke komunitas Terminal Hujan di Bogor, Jawa Barat. Morat-marit sistem pendidikan di negeri ini jelas terasa di sini. Setiap minggu pagi, 30 hingga 50 orang anak yang tinggal di kebun jukut belajar di tempat ini. Mereka bukannya anak putus sekolah, melainkan anak-anak yang masih bersekolah, namun sebagian bermasalah dalam menangkap pelajaran di sekolah. Bahkan ada kita pernah ngalamin kasus sampai sekarang kelas 5 pun belum lancar bacanya. Jadi ketahuan lah, kadang-kadang kan kita bisa lihat anak ini kira-kira cepet tangkap gitu. Atau yang ini agak kurang. Itu karena sistem kita adalah belajar per kelompok dan per kelas. Jadi pelajaran yang dikasih pasti pelajaran yang dikasih juga di sekolah. Tapi kita coba ulang lagi. Atau kalau bisa juga kalau memang anaknya mampu malah kita sedikit lebih selangkah lebih maju dibanding sekolah. Ataupun kalau anak-anaknya masih ketinggalan, kita coba buat kejar. Salah satunya Sulaiman. Ia saat ini duduk di kelas 5 sekolah dasar Otista. Bocah 10 tahun yang gemar bermain di sungai ini baru beberapa bulan menjadi anak didik Terminal Hujan. Sebelumnya ia mengalami masalah dalam pelajaran bahasa Indonesia, terutama mengarang. Sulaiman pun lalu diikutkan dalam komunitas Terminal Hujan. Baru beberapa bulan Sulaiman bergabung, ia sudah merasakan perubahan. Ia kini sudah lebih mahir merangkai kalimat menjadi sebuah karangan. Manfaat yang sama juga dirasakan oleh Anissa. Siswi kelas 2 SMP ini semakin serius belajar sejak bergabung dengan komunitas Terminal Hujan. Senang bisa tambah wawasan, misalkan matematika. Di sini diajarkan, di sekolah juga jadi bisa lebih gampang gitu diajarkannya. Sulaiman dan Anissa hanya 2 contoh dari banyak murid yang mengalami masalah belajar. Anehnya, ini termasuk mereka yang mengenyam pendidikan di sekolah formal. Ini jelas menunjukkan adanya masalah dalam sistem pendidikan kita. Sekelompok anak muda yang dimotori oleh Asni dengan jitu melihat persoalan ini. Sejak 2 tahun lalu mereka mendirikan komunitas belajar untuk anak-anak yang memiliki masalah belajar di sekolah. Kita tuh kayak menaruh harapan bahwa walaupun anak-anak ini terbilang anak-anak yang kurang mampu secara ekonomi, tapi mereka tuh sebenarnya punya banyak kemampuan yang kalau digali tuh bisa juga sama hebatnya sama anak-anak yang lebih mampu secara ekonomi gitu. Terus kita ngelihatnya kalau misalkan mereka ada kemajuan gitu, kita udah ngajarin mereka mata pelajaran apapun, ada kemajuan setiap minggunya tuh rasanya seneng gitu, wah ada hasilnya juga ya ngajar gitu. Kadang-kadang kalau hari Minggu kan kita kan semuanya sistemnya volunteer. Kadang-kadang kalau misalnya kita nggak bisa pun nggak ada paksaan untuk kita datang. Tapi nggak tahu kenapa ya kayak kangen gitu kalau setiap hari Minggu. Jadi di mindset udah hari Minggu adalah harinya Terminal Hujan. Pelataran kantor Kelurahan Baranang Siang Bogor dipilih sebagai pusat aktivitas. Letaknya dekat dengan Kampung Jukut, tempat di mana sebagian besar anak-anak bermasalah ini tinggal. Kampung Jukut merupakan wilayah perumahan padat penduduk yang berada di bantaran Sungai Ciliwung. Lokasi ini hanya beberapa ratus meter dari Terminal Baranang Siang Bogor. Oleh karena itulah, komunitas ini diberi nama Terminal Hujan. Untuk menarik minat anak-anak, metode pengajaran di sini dilakukan sambil bermain. Itulah mengapa kegiatan selalu diawali dengan aneka permainan. Banyak hal yang bisa dipelajari anak-anak di Terminal Hujan.
dari mulai baca, tulis, hitung, bahasa Indonesia, hingga bahasa Inggris. Para murid juga bisa memperdalam apa yang telah mereka pelajari di sekolah, atau justru menanyakan apa yang tidak mereka mengerti. Terbukti, anak-anak Terminal Hujan mengalami peningkatan dalam pelajaran di sekolah. Enak di sini, belajarnya sama teman-teman ramai. Kadang-kadang baik itu, kadang-kadang bercanda. Belajarnya enakan, rame-rame. Mendingan sih kalau hari Minggu daripada dia di rumah nonton TV, main, mendingan ikut-ikut les. Karena lokasinya yang dekat dengan terminal, banyak orang yang mengira kalau komunitas ini adalah kumpulan anak-anak jalanan. Banyak juga yang mengira kita membantu anak-anak jalanan. Padahal di sini sebenarnya bukan anak jalanan. Mereka ini kebetulan anak-anak dari yang kebetulan orang-orang tuanya itu kurang mampu. Tujuannya itu salah satunya mencegah mereka agar turun ke jalan. Karena di sini kan dekat terminal. Kita tahu sendiri terminal tuh banyak pengamen, ojek payung atau apa gitu ya. Mencegah agar anak-anak nggak ke jalan. Jadi kita pilih anak-anak di sini karena awal mulanya sih ketemunya karena ibu-ibunya yang dilatih tuh yang di lingkungan ini. Ini termasuk daerah Bogor yang rata-rata warganya kurang mampu. Program ini mendapat dukungan banyak pihak, termasuk Lembaga Perlindungan Anak. Program ini dianggap bisa mencegah anak-anak putus sekolah dan turun ke jalanan. Jadi rawan sekali, mudah banget mereka ke jalan. Dan kita tidak inginkan itu, kita ingin mereka sekolah. Jadi kita pilih Baranang Siang karena ini kantong rawan buat anak menjadi anak jalanan. Bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak, komunitas ini juga melakukan pendekatan kepada para orang tua. Di samping itu orang tua juga diberi pelajaran tentang perlunya pendidikan buat anak. Dan kita dari awal bertekad setiap anak Kebon Jukut harus sekolah, paling sedikit SLTA. Itu tekad mereka, kita bangun perlahan-lahan dan tidak mudah berkali-kali sampai mereka yakin bahwa sekolah itu penting dan tanggung jawab itu ada pada orang tua. Banyak upaya yang dilakukan untuk mencerdaskan anak bangsa. Ada yang mewujudkannya melalui kritikan di media sosial, ada pula yang memilih terjun langsung untuk mengadakan perubahan. Cara kedua inilah yang dipilih oleh penggerak komunitas Terminal Hujan. Meski baru mencakup satu wilayah saja,